Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review transformator step down milik PLN. Penampilannya seperti ini. Ini adalah induk Ini adalah gardu listrik bercampur dengan kabel-kabel macam-macam yang sangat ruwet minta ampun. Dan di sini saya akan membahas apa saja bagian-bagian dari gardu listrik ini. Yang paling atas dulu, ini adalah kabel yang terdiri dari 3 jajar. Itu termasuk SUTM, saluran udara tegangan menengah. Voltasenya adalah 20.000 volt alternating current atau arus bolak-balik. Dan ini sangat berbahaya ini. Menurut saya adalah saluran dari PLN yang paling berbahaya nomor 1. Bukan yang tertinggi tapi paling berbahaya. Karena kenapa? Yang paling tinggi itu yang sudet, saluran udara ekstra tinggi yang besar itu tiangnya sangat tinggi dan hampir tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Sedangkan yang SUTM ini tegangannya bisa mematikan manusia dalam waktu 1-2 detik kalau tersetrum. Kalau misalkan kakinya ke area tanah atau ada saluran ke tanah dan satu lagi menyentuh kabel itu, langsung bisa meledak, bisa terbakar, bisa langsung mati seketika dalam waktu 1 detik. Dan kenapa berbahaya? Karena tiangnya tidak terlalu tinggi dan sering kali berdekatan dengan bangunan, berdekatan dengan papan baliho, berdekatan dengan kabel-kabel milik Telkom, atau berdekatan dengan apa saja, teras dan sebagainya. Nah, misalkan saja ada orang naik di atas scaffolding, kemudian bawa alat pembersih atau besi atau apa, kemudian duduk di scaffolding, kemudian besi atau apa nyentuh situ, orangnya bisa menjadi arrester, menjadi tersetrum, bisa mati seketika dalam waktu 1 detik. Dan itu yang sudah sering terjadi. Jadi yang paling berbahaya itu adalah menurut saya SUTM, itu saluran udara tegangan menengah, yaitu 20.000 volt atau 20 kV alternating current. Nah, dari sini untuk disalurkan atau ditransmisikan ke rumah-rumah itu kan 220 volt, 220 volt. Nah, untuk menurunkan dari 20.000 volt ke 220 volt dibutuhkan yang namanya transformator seperti ini, atau adaptor atau trafo. Nah, ini dari 20.000 volt ini ada saklarnya atau sirkuit breaker, ya saklar lah ini, tapi caranya dengan disinggek, dengan singgean. Ada 3 ini, 1, 2, 3. Nah, ini menyambung ke trafo. Dari trafo diturunkan menjadi 220 volt. Dari 220 volt ini, kalau yang 1 pas ya 220 volt, kalau yang 3 pas ya sekitar 400 volt. Maksudnya 1 pas itu positifnya atau yang nyetrum itu 1, kalau 3 pas berarti yang nyetrum itu 3 dengan ditambah neutral. Dan dari tanah yaitu arde. Nah, dari 20.000 volt menjadi 220 volt, kemudian masuk ke dalam MCCB. MCCB itu seperti MCB atau yang seperti jeglekan di rumah atau pembatas arus, tapi ukurannya ampernya sangat besar, bisa ratusan atau ribuan ampere. Kalau yang di rumah-rumah itu kan misalkan kalau listriknya 450 VA ya 2 ampere, kalau 900 VA ya 4 ampere, kalau misalkan 2200 VA ya 10 ampere, atau misalkan 4400 VA ya 20 ampere dan sebagainya. Itu kecil untuk levelnya rumahan. Kalau ini levelnya untuk banyak rumah, untuk banyak pelanggan. Nah, di kotak di situ ada kotak box outdoor atau box besi. Di situ dalamnya adalah MCCB. Kapasitasnya sangat besar, ratusan atau ribuan ampere, karena untuk melayani banyak pelanggan. Nah, dari trafo ini masuk ke MCCB, kemudian ke atas lagi, kemudian baru ke saluran kabel tegangan
rendah 220 volt, kemudian masuk ke rumah-rumah. Nah, tujuannya dipasang MCCB itu apa? Biar bisa sewaktu-waktu dimatikan manual bisa, atau kalau terjadi konsleting misalkan kabel yang besar itu, biar MCCB-nya trip atau jeglek atau jepret atau jatuh, biar trafonya tidak terbakar karena trafo ini harganya mahal. Seperti itu. Jadi inilah review atau sharing ilmu tentang gardu listrik dan potensi berbahayanya. Jadi saya ingatkan kepada para pemasang baliho, para tukang, para kuli dan sebagainya, atau tukang kabel-kabel Telkom dan sebagainya yang mungkin belum paham, yang mungkin petugas PLN belum menjelaskan atau apa tidak pernah bertemu, dan saya ingin menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi kabel yang jejer 3 itu sangat berbahaya. Itu 20.000 volt. Dan kalau nyetrum orang bisa mati seketika dalam waktu 1 detik. Jadi saya ingatkan untuk sangat berhati-hati dengan kabel yang jejer 3 itu. Jangan berpikir itu kabelnya kok nggak dibuntel itu mungkin nggak nyetrum atau nyetrumnya nggak berbahaya. Oh, jangan salah, itu sangat berbahaya sekali. Itu kenapa nggak dibuntel? Walaupun dibuntel itu tetap nyetrum karena voltasenya tinggi, itu radiasinya mempunyai walaupun kabelnya ada pembungkusnya, itu dipegang tetap nyetrum karena voltasenya terlalu tinggi, isolasinya itu butuh luas penampang yang lebih banyak. Jadi kenapa kabelnya kok nggak dibungkus? Karena dibungkus dan tidak dibungkus tetap sama-sama bahaya, tetap bisa nyetrum. Dan kalau dibungkus itu malah buang-buang bahan karena sama saja, tetap nyetrum. Dibungkus tidak dibungkus tetap nyetrum. Tapi kalau dibungkus ngakai-ngakai ragat, bikin banyak biaya. Nah seperti itu ya. Jadi saya ingatkan bahwa yang saluran 3 kabel itu sangat berbahaya, jadi harus berhati-hati karena sangat dekat sekali itu dengan kabel-kabel Telkom dan sebagainya dengan bangunannya ini. Contohnya dengan bangunan yang saya tempati sekarang ini sangat dekat. Itu ada yang sangat dekat, jadi harus berhati-hati. Terima kasih, bersama Ahmad Tohari dari lihat wajah saya dulu biar nggak penasaran. Nah, sangat ganteng bukan? Bersama Ahmad Tohari dari Malang, Jawa Timur, Maret 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.